Ranti penasaran juga dengan goals-nya nih dari iTangguh ini. Kira-kira nih BNPB ini mau, khususnya Pusdiklat ya yang mengelola iTangguh ini, apa sih Bu yang mau kita besarkan? Seperti apa sih cita-cita kita lewat iTangguh ini? Yang mau kita besarkan adalah bagaimana SDM atau sumber daya penanggulangan bencana, penggiat penanggulangan bencana ini punya kemudahan akses untuk bisa mempelajari terkait penanggulangan bencana. Karena kita itu punya mimpi bahwa setiap pelaku ini punya kapasitas untuk memberikan pelayanan. Tapi jangan lupa pelayanan penanggulangan bencana itu tidak mudah ya. Betul. Bahwa harus ada zero accident, harus ada jangan sampai tambah korban. Nah, goals-nya adalah kami sampaikan bahwa pelatihan mendahului bencana. Apa kabar sahabat Tangguh? Kembali lagi bersama saya Ranti Kartikaningrum di podcast BNPB. Dan kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang apa sih inovasi teknologi dalam penanggulangan bencana yang tentunya sangat bermanfaat untuk seluruh unsur pentahelix. Penasaran gimana obrolan kita hari ini? Jangan lupa untuk selalu pantengin podcast BNPB karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Nah, sahabat Tangguh, seperti yang kita ketahui nih, kita udah semakin dekat dengan perhelatan Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas PB di tahun 2024 ini. Dan temanya sendiri yang sudah sering sekali kita gaungkan yaitu tentang teknologi dan inovasi, khususnya apa saja yang kita gunakan untuk penanggulangan bencana di Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas salah satu inovasi teknologi dalam lingkup pelatihan dan pendidikan dalam penanggulangan bencana yaitu iTangguh. Dan kali ini kita sudah kehadiran narasumber yang sudah sangat pakar di bidang iTangguh ini untuk kita bisa menggali-gali informasi lebih lanjut nih. Dan kita sudah hadir bersama kita Ibu Theodora Eva Yuliana, Kepala Bidang Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat PB BNPB. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Baik dan luar biasa. Gimana Bu? Karena hari ini kayaknya jadwalnya lagi nggak disentul nih. Ada perbedaan cuaca dan suasana nggak Bu hari ini? Perbedaannya hanya satu. Kalau di sini lebih dekat aksesnya, kalau betul. di Sentul prosesnya lebih panjang sampai ke kantor. Betul. Jadi di sini lebih dekat dan khususnya kita bisa lebih enak juga Bu ya ngobrolnya ya. Dan seperti yang tadi sudah Ranti singgung sedikit nih Bu tentang iTangguh. Nah, kira-kira sahabat Tangguh ini juga penasaran kira-kira apa sih iTangguh ini dan bisa digunakan atau diakses atau diikuti partisipannya oleh siapa saja? Oh ya. Terkait iTangguh, Pusdiklat PB BNPB ini adalah suatu portal yang memang baru dibuat sekitar tahun 2019. Dikarenakan kami di Pusdiklat PB pada awal 2019 itu melihat pengambil keputusannya bahwa kegiatan pelatihan ini kok prosesnya cukup lama, karena ketika melatih lalu setahun kemudian banyak peserta yang kita evaluasi, mereka ada yang dirotasi, dimutasi, dipromosi dari institusinya atau lembaga di daerahnya. Lalu ketika kita datangkan kembali, mereka menyatakan bahwa mereka tidak menangani penanggulangan bencana. Betul. Atau di area yang lain, area tugas yang lain. Sehingga ketika melihat begitu, pengambil keputusan menyampaikan kayaknya kita butuh metode lain, langkah lain untuk melakukan pelatihan. Kita buat aja portal iTangguh yang lebih mudah diakses oleh semua pihak. Itu yang awalnya kita lakukan di 2019. Dan sempat 2019 itu pada saat Rakornas juga kita publikasikan di Surabaya. Pada saat itu Pak Presiden juga hadir dan melihat portal tersebut sehingga melihat bahwa bagus juga kita membuat inovasi baru terkait kediklatan pembelajarannya melalui web. Baik, berarti memang ini juga tentunya bisa menjadi dasar bagi pendatang baru juga Bu ya. Betul. Yang ada di lingkup kebencanaan yang tadinya mungkin dulu background pekerjaan dan role lingkup yang ditangani itu sangat jauh dari kebencanaan, tapi lewat iTangguh ini bisa lebih dekat dan bisa mencari tahu dengan lebih mudah pastinya. Betul, Bu ya. Pastinya. Dan kalau boleh tahu juga nih Bu, di dalam iTangguh ini sendiri apa aja Bu yang bisa diakses oleh sahabat Tangguh maupun pendatang-pendatang baru dalam pegiat kebencanaan ini? Ya.
Portal iTangguh ini yang pertama adalah mudah diakses karena kita langsung bisa melihat webnya, bisa lah dari BNPB, websitenya BNPB, tapi juga bisa kita langsung akses iTangguh bnpb.go.id. Jadi lebih ada dua langkah yang mempercepat orang mengakses. Lalu hal-hal yang didapat dari iTangguh ini adalah ketika kita membangun, kita mencoba membuat 4 fitur yang mempermudah apa sih yang ingin dilihat. Fitur pertama kita membuat bahwa di dalamnya ada iTangguh itu ada website. Jadi website itu memberikan informasi kepada semua pihak bahwa Pusdiklat itu apa dulu gitu. Jadi orang tuh tertarik ini tuh rumahnya apa sih sebenarnya. Nah, menjelaskan ini Pusdiklat apa. Lalu ketika dilihat itu Pusdiklat ini lembaga diklat. Nah, ketika melihat ini lembaga diklat, lalu di dalamnya ada informasi terkait pelatihan apa sih yang ada dalam 1 tahun ini. Bapak Ibu. Jadi ketika melihat bahwa ada kalender pelatihan, siapapun yang membuka bisa melihat, oh saya tertarik loh ikut pelatihan. Betul. Yang paling utama tuh lihatnya tertarik loh ikut pelatihan. Lalu dilihat tanggalnya kapan ya. Sehingga dimungkinkan sekali mereka juga ada fitur yang di dalam website itu ada fitur mereka bisa daftar secara online. Jadi tidak perlu menunggu surat, mereka bisa akses untuk daftar online ketika pembukaan pelatihan tersebut. Berarti sudah bisa memilih sendiri. Iya, di website yang pertama. Dan itu nanti akan dibuka 2 minggu sebelum pelaksanaan. Jadi ketika pelaksanaan di kalender itu ada, 2 minggu diinformasikan untuk mereka mendaftar otomatis. Mereka bisa akses masuk, upload dokumen. Bu, jadi ketika mereka sudah upload, nanti Pusdiklat akan identifikasi lolos nggak nih, karena kelompok sasarannya sesuai nggak, biar kita kelompokkan sesuai dengan kelas program pelatihannya. Itu untuk website ya. Lalu yang kedua itu ada yang namanya media untuk belajarnya. Jadi ketika mereka sudah akses, mereka harus diberikan email untuk mereka akses biar nggak terbuka gitu untuk semua orang ketika mereka masuk grup programnya. Nah setelah itu di bagian yang ketiga ada bagian yang menyampaikan program pelatihan apa aja sih yang ada. Jadi ada informasi untuk setiap program, lalu kurikulumnya seperti apa, modulnya, jadi bisa belajar sendiri dengan ada modulnya, belajar sendiri dulu, baru nanti kalau dia klasikal atau tatap muka, jadi bisa nanya langsung sama pengajarnya. Yang terakhir adalah ada yang namanya sistem informasinya untuk akreditasi. Nah ini yang membedakan antara website dengan pembelajaran individu dengan akreditasi. Jadi kalau di akreditasi kita lebih pada lembaganya, jadi Pusdiklat berpikir bahwa akselerasi itu tidak kepada SDM-nya, tapi bagaimana lembaga-lembaga yang bisa menyelenggarakan pelatihan sama dengan Pusdiklat PB di Sentul. Jadi di daerah pun itu boleh nanti kita akreditasi. Jadi mereka secara online bisa melihat informasinya di iTangguh. Itulah kelebihan dari webnya iTangguh. Wah ini benar-benar fitur luar biasa banyak dan sangat memudahkan bagi masyarakat maupun mungkin lembaga-lembaga lain yang juga ingin ikut pelatihan tentang kebencanaan. Karena tadi khusus ada akreditasi ini yang justru ternyata tuh kita belajar bencana berpusatnya tidak harus ada di BNPB saja, tapi influence kita tentang informasi dan edukasi kebencanaan ini bisa sampai ke daerah dengan adanya akreditasi tadi. Dan Bu Dora, kira-kira nih untuk yang bisa berpartisipasi untuk mendaftar di iTangguh ini, kira-kira untuk klasifikasi partisipannya ini seperti apa saja Bu? Apakah masyarakat umum boleh ikut atau mungkin dari lembaga-lembaga lain juga boleh berpartisipasi? Jadi untuk iTangguh ini dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kami di 2019 kita blast membuka open program training dasar manajemen bencana bagi masyarakat umum yang mereka bisa belajar secara mandiri. Akan tetapi mereka harus daftar. Jadi dibuka course-nya tanggal segini sampai tanggal segini. Jadi ada waktu 1 bulan atau 2 bulan. Mereka bisa ngikutin satu paket. Ketika satu paket itu mereka ikutin, ada ujian akhir, Bu. Nah, ketika ujian akhirnya berupa evaluasi, baik itu dari pri dan pos, ada evaluasi akhir. Lalu di evaluasi terakhir mereka lulus, mereka cukup mengajukan kelulusannya dengan nilainya berapa, itu dapat sertifikat, dan waktu itu sertifikatnya online. Jadi mereka bisa menerima sertifikat online. Akan tetapi ketika 2020 terjadi COVID, ini kami mengalami kendala karena mulai orang sedikit pendaftar, lalu kita melihat bahwa oh ya sudah kita
kita perbaiki sistem ini. Nah, sebenarnya kami sudah mempunyai program secara tatap muka, tapi kami akan menyiapkan untuk di tahun 2025 ke depan, DMB itu di-blast semua orang bisa ikut. Wah, berarti Iya. semua masyarakat ini bisa mengetahui apa sih dasar manajemen Iya. bencana dengan gratis dan Betul, mudah, Bu, ya jadinya. betul. Akan tetapi nanti ketika lanjutan, nah Betul. inilah yang request lagi lanjutan, kita perlu memastikan mereka itu kompetensi yang dibutuhkan apa sih? Betul, Nah, biar tepat sasaran Bu betul, ya dengan betul. materinya. Jadi nanti ada pelatihan lanjutan-lanjutan yang dimana pelatihan lanjutan ini bisa digunakan untuk aparatur sipil negara. Ini kita beda nih. Di level aparatur sipil negara dimungkinkan sekali dia lebih berlevel, ada Baik, leveling. ada grade-nya. Ya, Bu. ada grade-grade-nya. Tapi di level warga negara Indonesia, kita akan melihat kebutuhan di dunia kerja dan dunia industrinya. Jadi jangan sampai ketika kebutuhan mereka tidak terakomodir. Jadi kita akan mendesain yang disebut dengan tailor-made, berbasis kebutuhan di Baik. lapangan. Nah, itu yang membedakan antara pelatihan yang terstruktur bagi ASN dan juga pelatihan berbasis kebutuhan yang dilakukan untuk seluruh warga negara Indonesia, khususnya dalam penanggulangan bencana. Baik, dan Ranti penasaran juga nih Bu, tentang apa sih kita pentingnya nih, karena tadi yang seperti Ibu lihat visinya nih sudah Ibu sampaikan juga bahwa DMB ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Nah sebenarnya apa sih Bu yang menjadi hal paling penting, kenapa kita harus mengetahui dulu nih dasar manajemen bencana, khususnya di semua lini pentahelix ini, kenapa harus itu dulu Bu yang kita ketahui? Kami melihat dari Pusdiklat PB karena kita sebagian dari unit kerja di eselon 2 yang dimana dari tugas fungsinya adalah melakukan pendidikan, pelatihan, lalu sertifikasi dan akreditasi. Lalu kami melihat lagi mandat dari Undang-Undang 24 tahun 2007. Ini kita pastikan di pasal 15 menyatakan bahwa unsur pelaksana itu kan semua kita, tidak hanya pemerintah tapi masyarakat, dunia usaha, lalu perguruan tinggi, lalu lembaga-lembaga donor. Ini kita harus pastikan bahwa pelaksana penanggulangan bencana itu harus profesional dan ahli. Nah, ketika kita melihat profesional dan ahli, berarti PR besar kita adalah bagaimana kita menyiapkan mereka menjadi profesional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik pada saat pra, tanggap, dan pasca, sehingga kita sudah berpikir bahwa kita udah lebih siap lagi ketika sebelum terjadi bencana. Ini PR besar kita. Jadi jangan sampai berpikir bahwa bencana dulu baru kita belajar. Gitu, betul. padahal belajarnya pada saat bencana itu mungkin lebih pada aplikasi. Betul, Bukan implementasinya. iya, betul. Padahal konsep-konsepnya penting banget. Maksudnya konsepnya begini. Banyak yang berasumsi bahwa penanggulangan bencana itu hanya responsif. Betul sekali. Nah, wah ini yang menarik nih ya, Bu. Ini yang kita lihat responsif. Lalu pada saat tidak terjadi bencana, apakah kita hanya diam saja? Betul. Nah, oleh karena itu ketika saat tidak terjadi bencana, disampaikanlah terkait tentang bagaimana sih dasar-dasar PB. Dasar-dasar PB itu bagaimana prinsip PB-nya itu sendiri. Benar. Ketika prinsip itu mereka internalisasi, mereka habituasi, lalu mereka tahu mereka tuh posisinya di mana, sistem PB-nya disampaikan. Di pusat ada apa, di daerah ada apa, lalu mereka harus berkolaborasi dengan siapa saja karena ada lembaga atau OPD terkait yang harus terintegrasi dalam penyelenggaraan PB-nya. Lalu setelah itu mereka harus juga tahu bahwa yang tadi yang responsif, bahwa penanggulangan bencana itu penyelenggaranya pada pra itu apa saja, pencegahan, mitigasi. Lalu pada saat respon kedaruratan ada kesiapsiagaan loh, jangan sampai lupa. Betul. Gitu. Itu ada tipis sekali kesiapsiagaan, baru respon, lalu jangan lama-lama di responnya. Kita harus lihat pasca bencananya seperti apa. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan dilupakan bahwa unsur pentahelik yang disebut dengan kerjasama multi pihak kolaboratif dalam penanggulangan bencana itu memang menjadi pembelajaran berharga gitu. Jadi ketika Pusdiklat melakukan pelatihan, kita seringkali menyatakan bahwa tolong ya pesertanya ada dari unsur masyarakatnya juga dilibatkan. Lalu bagaimana keterlibatan OPD-nya juga, lembaga-lembaganya juga, dan kita jangan berpikir bahwa penanggulangan bencana itu pelakunya adalah atau penanggung jawab dalam memberikan pelayanan itu hanya BNPB dengan saja. BPBD itu. Betul. Sih. Wah, ini benar-benar mau menyasar seluruh pihak, kita bisa
secara tingkat pemahaman visinya juga sama untuk penanggulangan bencana. Jadi ketika kita berkoordinasi di lapangan, aplikatif dengan konsep-konsep PB tadi, kita udah bisa sama nih pandangannya dan diharapkan juga penanggulangan bencananya bisa berjalan dengan efisien. Mulai dari pra, saat sampai pasca tadi ya Bu. Dan nanti mau ke belakang sedikit Bu, karena tadi sempat ketika masyarakat sudah ikut DMB nih Bu secara gratis untuk level dasarnya seperti itu Bu ya. Dan ketika ada beberapa kementerian lembaga maupun tenaga-tenaga profesional yang ingin lanjutan, itu juga prosesnya seperti apa Bu? Apakah juga gratis atau dikenakan biaya atau ada prosedur-prosedur lain juga yang harus mereka siapkan? Jadi kalau dengan portal iTangguh ini ya Bu, kita memastikan bahwa bagi semua kalangan kita dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait kebencanaan melalui iTangguh. Akan tetapi ketika kita berbicara tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana kan bukan hanya konsep saja. Betul. Karena orang yang kompeten itu adalah orang yang tahu konsep dan bagaimana mengaplikasikannya dalam bentuk keterampilan. Oleh karena itu ketika kita menyatakan bahwa perlu ada pelatihan lanjutan, ini ada keterampilan yang harus dimiliki. Nah, ketika dia harus ada keterampilan yang dimiliki, ya aksesnya adalah mereka harus ikut pelatihan secara tatap muka. Sehingga seringkali kita bilang metodenya nanti akan banyak. Bisa kita lakukan secara online yang ada di iTangguh, lalu kita lanjutkan misalnya 3 hari online nih, 2 hari tatap muka di Sentul atau di lembaga diklat yang ada. Ini dalam rangka adalah ketika kita harus memastikan bahwa mereka terampil misalnya salah satu contohnya adalah ketika melakukan kajian risiko. Betul. Bagaimana mereka terampil untuk memetakan risiko itu. Berarti kan harus ada praktek-prakteknya. Lalu kaji cepat bencana, bagaimana sih mengilustrasikan proses tanggap bencana itu ketika mereka terjadi bencana, fase kaji cepat ini seperti apa harus dipraktekkan. Nah, dan juga kaji kebutuhan pasca bencana sehingga ketika lanjutan ini pasti ada hal yang harus mereka tampilkan, dinilai secara keterampilan, dan itu seringkali kita lakukan tatap muka. Nah, ada 2 proses yang kita lakukan metode yang tadi itu, yaitu ada yang tidak berbayar, yang kita bebankan pada APBN murni. Jadi kami punya anggaran secara nasional untuk pelatihan dengan melibatkan semua unsur, akan tetapi tadi kita sampaikan mulai dari 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu pendaftarannya online lewat portal iTangguh tersebut. Jadi mereka bisa online daftar, tidak minta dulu sama pimpinan, daftar dulu. Ketika kita sampaikan sesuai memenuhi persyaratan, baru ada undangan selanjutnya kepada pimpinan untuk memberikan penugasan kepada peserta yang sudah kami tulis nama-namanya. Itu yang tidak berbayar, jadi menggunakan dana APBN murni. Akan tapi ada langkah kedua, kita mempunyai anggaran yang namanya PNBP. PNBP adalah penerimaan negara bukan pajak. Jadi di situ ada satuan-satuan biaya yang namanya layanan PNBP, yaitu pelatihan, lokakarya atau seminar. Lalu yang ketiga adalah sertifikasi. Jadi biayanya sudah ada dalam ketentuan tersebut, tapi ternyata BNPB ada kemudahan akses ketika biaya itu sudah tercantum dalam PP untuk layanan tersebut. Kita ada akses untuk melakukan yang namanya perjanjian kerjasama ke tarif Rp0. Jadi kalau misalnya ada unsur masyarakat, saya ini nggak bisa berbayar. Nah, nanti ada persyaratan-persyaratan teknis yang harus dilengkapi dan mereka bisa kita jadikan bagian dari kelompok pelatihan. Jadi misalnya ada satu kelompok nih 40 atau 30. Nah, 5 orang atau berapa orang itu dimasukkan dalam kelompok tersebut. Sehingga dia tidak perlu berbayar. Jadi kita berharap bahwa pelatihan ini tidak selamanya harus menunggu sampai kita siap dengan anggaran, siap dengan waktu, siap dengan kapasitas kita untuk mengikuti, tapi banyak alternatif-alternatif. Jadi kalau tidak bisa ya sudah online. Online itu juga tidak ada bedanya sama klasikal, akan tetapi yang paling penting ketika keterampilan itu perlu ditingkatkan. Lalu dalam sertifikasi juga kan akan ditanyakan gitu. Jadi proses terakhirnya Bu Ranti, ketika peserta ikut pelatihan mereka dapat sertifikat. Baik itu online maupun offline atau klasikal. Tapi ketika sertifikasi kami sampai saat ini masih sifatnya offline. Jadi harus tatap muka sehingga keterampilan yang dimilikinya itu dipraktekkan. Ada ujian yang asesmennya itu tidak hanya
konsep pengetahuan, tapi ada praktek yang harus mereka lakukan. Ini yang jadi tagihan sertifikasi yang kami memang sedang sampaikan juga di portal iTangguh. Ada cara langkah-langkah untuk ikut sertifikasi juga. Jadi informasinya tadi sempat terlewat yang tentang sertifikasi itu. Jadi ada di portal itu juga. Jadi semua orang bisa akses ke situ. Wah, jadi nanti sahabat tangguh kalau misalnya ada nih kepengen ikut untuk grade lanjutannya untuk profesionalisme penanggulangan bencana, ada juga nih alternatif lainnya, dan semuanya informasi itu dapat diakses juga pada portal iTangguh pastinya. Dan sedikit lagi nih Bu Dora, Ranti penasaran juga dengan goals-nya nih dari iTangguh ini. Kira-kira nih BNPB ini mau, khususnya Pusdiklat yang mengelola iTangguh ini, apa sih Bu yang mau kita besarkan? Seperti apa sih cita-cita kita lewat iTangguh ini? Yang mau kita besarkan adalah bagaimana SDM atau sumber daya penanggulangan bencana, penggiat penanggulangan bencana ini punya kemudahan akses untuk bisa mempelajari terkait penanggulangan bencana. Karena kita itu punya mimpi bahwa setiap pelaku ini punya kapasitas untuk memberikan pelayanan. Tapi jangan lupa pelayanan penanggulangan bencana itu tidak mudah ya. Betul. Bahwa harus ada zero accident, harus ada jangan sampai tambah korban. Nah, goalsnya adalah kami sampaikan bahwa pelatihan mendahului bencana. Jadi sebelum bencana kita harus lakukan pelatihan. Lalu yang paling penting adalah ketika kami pastikan bahwa tadi kan di level pelakunya, tapi pengambil keputusan nih untuk penggiat penanggulangan bencana. Pengambil keputusan ini menjadi poin penting. Makanya nanti di Rakornasnya kami akan publikasikan tentang pelatihan bagi pengambil keputusan di level pimpinan, di mana di daerah ini ada kepala pelaksana, ada sekda, ada gubernur, ada wali kota, bupati. Nah, ini program unggulan ini juga kita akan masukkan ke portal untuk mempublikasikan bahwa nggak mungkin para pengambil keputusan bisa mengambil keputusan dari staf atau personil di bawahnya kalau konsep bencananya tidak tertanam dipahami juga. Nah, betul. Jadi kita inginnya dalam rangka profesionalisme, ketangguhan menghadapi bencana, kita ingin SDM-nya adalah SDM yang tangguh. Tangguhnya itu benar-benar dari atas sampai ke bawah. Iya, betul. Dan saya lihat ketika sekarang ada undang-undang yang mungkin kita juga publikasikan, Undang-Undang 20 tahun 2023 terkait bagaimana profesionalisme sumber daya manusia ini, saya melihat adalah bahwa ini challenge gitu ya, karena di sana dikatakan bahwa para pelaku itu harus berkinerja tinggi. Nah, berkinerja tinggi ini yang namanya nanti yang kedepannya nih baru 1 tahun ya, nanti ada RPP-nya bagi yang pemerintah nih, khususnya untuk pemerintah, bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pelatihan, wajib loh, bukan hak lagi. Betul. Nah, jadi ketika semua wajib, kami berharap yang tadinya tiap tahun kami punya target 1.000 pelaku penggiat kebencanaan ini SDM-nya terlatih, diharapkan mungkin nanti tahun depan udah 10.000. Lebih banyak lagi. Jadi coping capacity dalam penanggulangan bencana ini aktor-aktornya lebih banyak. Nah, itu yang mau kita sampaikan bahwa iTangguh ini sangat bermanfaat untuk publikasi Pusdiklat PB terkait pelatihan PB. Wih, karena juga kita mau menjaring orang yang lebih banyak lagi nih Bu ya. Betul. Boleh nih Bu, ajakan untuk sahabat tangguh, untuk kita sama-sama bisa menjadi SDM yang tangguh, mulai dari atas sampai ke level yang paling teknis, paling bawah nih Bu. Ajakannya adalah bagi Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat-sahabat penanggulangan bencana, para penggiat yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia, ajakan dari kami Pusdiklat PB adalah pendidikan itu atau pelatihan itu adalah paspor untuk menuju masa depan. Dan karena hari ini adalah kita bagaimana memutuskan bahwa kita lebih siap dalam penanggulangan bencana. Jadi jangan lupa pelatihan mendahului bencana, itu yang paling penting. Wih, ini harus digarisbawahi ya, pelatihan mendahului bencana. Jadi jangan hanya respon saat tanggap darurat, tapi kita juga harus siap dari masa pra-bencana khususnya ya. Terima kasih banyak Bu Dora hari ini atas informasi-informasi yang sangat detail dan tentunya sangat bermanfaat juga nih buat sahabat tangguh. Siapa tahu semakin banyak nih Bu yang tertarik juga untuk bisa mengakses portal iTangguh dan mendaftarkannya diri juga untuk bisa sama-sama kita belajar dasar-dasar manajemen bencana terlebih dahulu. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Dora, semoga Bu Dora sehat selalu
Dan tentunya kita bisa sama-sama lagi ketemu di Rakornas PB 2024. Ya, kita tunggu kehadirannya ya di Rakornas PB 2024, dan kami juga berharap di seluruh pelaku penanggulangan bencana juga hadir. Bisa ada online-nya tidak? Tatap muka ya nih? Ada juga, Bu. Jadi nanti ada tatap muka dan online juga. Jadi kalau tidak bisa tatap muka, kita tunggu di media online kita BNPB. Oke, terima kasih banyak Bu Dara sekali lagi, dan tentunya sahabat Tangguh tuh tadi udah dapat ajakan, udah lihat juga gimana sih kemudahan akses informasi kita untuk belajar tentang kebencanaan. Jadi bagi sahabat Tangguh yang tertarik nih dan berminat juga untuk mengikuti pelatihan kebencanaan, bisa langsung diakses di webnya BNPB atau bisa langsung ke itangguh.bnpb.go.id. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti informasi tentang kebencanaan maupun perhelatan Rakornas PB di sosial medianya BNPB, ada di bawah sini. Dan jangan sampai sahabat Tangguh ketinggalan, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Sampai jumpa lagi sahabat Tangguh, sehat selalu. Ketemu lagi dah.